Bolehkah Yesus atau Tuhan Yesus menurut teman-teman Kristen dijadikan bahan bercandaan secara internasional? Pertanyaan ini muncul gara-gara upacara pembukaan Olimpiade di Paris. Dalam acara tersebut disajikan sebuah parodi tentang jamuan terakhir Yesus bersama 12 muridnya. Parodi semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di barat sana. Tapi ini jadi luar biasa karena diadakan di sebuah upacara berskala dunia, Olimpiade. Mereka yang hadir dan menjadi peserta upacara datang dari seluruh dunia dengan beragam latar belakang agama dan keyakinan. Upacara itu diselenggarakan di Sungai Seine. Kapal demi kapal menyajikan beragam pertunjukan. Di kapal yang kita bicarakan ini terlihat ada 13 orang bergaya dengan meniru apa yang dikenal dalam lukisan klasik The Last Supper karya Leonardo da Vinci. Dalam lukisan asli, Yesus berada di tengah dengan dikelilingi 12 muridnya. Jamuan terakhir itu merujuk pada peristiwa kali terakhir Yesus berkumpul dengan para muridnya sebelum Yesus akhirnya ditangkap dan disalib oleh tentara Romawi. Dalam lukisan itu terlihat juga ekspresi keterkejutan para murid begitu mendengar Yesus berkata bahwa dia dikhianati. Jadi peristiwa itu memiliki arti sangat penting dan bahkan sakral bagi umat Kristen. Dalam parodi Paris ini, keagungan jamuan terakhir Yesus dibongkar. Di tempat Yesus hadir seorang perempuan gemuk yang dikelilingi 12 orang yang nampak seperti waria atau transgender. Bahkan ada seorang anak yang terlihat seperti transgender. Belakangan di meja perjamuan tampil pula seorang pria yang hampir telanjang dan ditutupi oleh hanya rangkaian bunga. Menurut panitia, pria tersebut adalah sosok dewa Yunani Dionysus. Di sekitar sang dewa tampil sejumlah perempuan dengan beragam gaya. Intinya, pertunjukan itu sepenuhnya berseberangan dengan keagungan lukisan The Last Supper. Pertanyaannya, pantaskah itu dilakukan? Prancis memang dianggap sebagai sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi sekularisme, kebebasan, dan kemerdekaan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kebencian terhadap kaum beragama terus meningkat di sana selama beberapa tahun terakhir ini. Data 2021 menunjukkan ada 1.650 kasus kekerasan anti-agama di Prancis. Setengah di antaranya ditujukan pada Kristen, walaupun kaum Muslim dan Yahudi juga jadi sasaran. Tapi Olimpiade kan adalah sebuah acara internasional, bahkan global, yang levelnya berada di atas batas-batas nasionalisme. Dan karena itu memperlakukan Yesus dengan cara serendah ini menjadi sebuah isu yang ramai dibicarakan di dunia. Karena itu pula tidak mengherankan, kecaman terhadapnya datang dari berbagai penjuru, terutama dari kelompok Kristen. Uskup Emmanuel Gobillard, juru bicara yang mewakili Vatikan, mengatakan pada stasiun NBC Amerika bahwa parodi tersebut sangat dalam menyakiti hati. Agama kami memang biasa dijadikan bahan olok-olok, termasuk di Perancis. Tapi ini kan konteksnya berbeda. Ini adalah sebuah acara dunia yang mempersatukan semua bagian dari penduduk dunia. Saya rasa tempatnya sama sekali tidak cocok dan karena itu sangat menyakitkan, katanya. Uskup Robert Barron dari Amerika Serikat juga mengingatkan, olok-olok agama semacam ini mengandung risiko kalau dilakukan secara meluas. Apakah pernah mereka membayangkan bisa melakukan parodi yang kasar semacam ini kepada ayat-ayat Al-Quran? Kita semua tahu jawabannya, ujar Barron dengan nada khawatir. Thomas Joly, direktur artistik acara pembukaan tersebut, berpandangan lain. Dia berkeras bahwa parodi tersebut justru mengandung semangat inklusif, bukan eksklusif. Dengan kata lain, kehadiran perempuan yang gemuk, anak transgender, waria, pria setengah telanjang, dan seterusnya adalah bagian dari keragaman dalam dunia. Kami ingin bicara tentang keberagaman. Keberagaman berarti kebersamaan. Kami ingin menyertakan semua orang sesederhana itu, ujar Joly. Secara panjang lebar dia juga berargumen. Di Prancis kami memiliki kebebasan berkreasi. Kami beruntung. Prancis adalah sebuah negara bebas. Kami adalah sebuah republik. Kami berhak untuk mencintai apa yang kami inginkan. Kami berhak untuk tidak mempercayai agama manapun. Kami memiliki banyak hak di Prancis. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, katanya. Dalam konteks kebebasan berekspresi dalam demokrasi, apa yang dikatakan Joly sangat bisa diterima. Tapi bila kita melihat konsekuensi yang bisa ditimbulkan peragaan ini, kita harus sangat hati-hati menerapkannya.
Keyakinan terhadap agama, terhadap Tuhan, terhadap nabi, terhadap kitab suci adalah hal-hal yang bersifat sangat suci dalam diri manusia. Sangatlah lazim bila seseorang yang sangat percaya pada agama merasa sangat tersakiti ketika ia mendengar ada orang lain yang dengan semena-mena menghina apa yang dipercayainya. Beragam tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh kemarahan atas nama agama sudah berulang kali terjadi di dunia. Contoh terbaik di Perancis adalah tabloid Charlie Hebdo. Publikasi ini berulang kali terkena masalah, diserang, dibom, dan sebagian redaksinya dibunuh karena menjadikan sosok Nabi Muhammad sebagai lelucon. Tahun 2016, mereka menggambarkan Nabi Muhammad sebagai nabi yang putus asa menghadapi kaum fundamentalis Islam. Tak kurang dari Masjid Agung Paris, Liga Muslim Dunia, dan Persatuan Organisasi Islam Prancis menggugatnya secara hukum. Pengadilan tidak memenuhi gugatan tersebut karena majalah tersebut dianggap tidak merendahkan Nabi Muhammad. Pada 2011, kantor media tersebut dibom dan situs webnya diretas. Ini terjadi gara-gara Charlie menerbitkan sebuah edisi di mana Muhammad ditulis sebagai pemimpin redaksi. Pada tahun-tahun berikutnya, Charlie Hebdo biasa menampilkan satir-satir tentang Nabi Muhammad. Protes berulang kali disampaikan. Dan pada 2015, seorang pria bersenjata mendatangi kantor media itu dan menembak tewas 12 orang yang berada di ruang redaksi. Pria itu menyatakan serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad sebelumnya. Cerita tentang Charlie Hebdo ini saya angkat untuk menunjukkan tidak sederhananya pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi mengenai agama. Saya tentu saja sangat percaya pada arti penting kebebasan berekspresi. Saya percaya kebebasan berekspresi adalah bagian penting dari peradaban. Tapi pada saat yang sama, saya percaya tidak semua ekspresi bisa diperlakukan sama. Saya setuju kalau kita harus menghargai orang yang tidak percaya pada Tuhan mengekspresikan ketidakpercayaannya pada Tuhan. Orang ini harus diberi kebebasan berargumen mengapa menurutnya Tuhan tidak ada. Kita harus menghargai orang yang percaya pada Islam menyampaikan pandangannya tentang kebenaran Islam. Orang yang percaya pada Kristen menyampaikan keyakinannya tentang Kristen dan seterusnya. Kita juga harus menghargai orang yang ingin mengekspresikan dirinya sebagai gay, sebagai transgender, atau sebagai habib, sebagai pendeta. Tapi mungkin hak saya atas kebebasan ini akan saya undurkan beberapa langkah. Kalau ada orang yang ingin mengolok-olok agama, mengolok-olok Tuhan, atau mengolok-olok kitab suci. Bukan karena saya tersinggung, tapi karena saya sadar bahwa di dunia ini ada orang-orang yang menganggap agama, Tuhan, kitab suci, nabi adalah hal-hal suci yang tidak boleh direndahkan. Orang-orang ini tersakiti, orang-orang ini merasa mereka dihina. Mereka mungkin sekali marah dan melampiaskan kemarahan dengan cara yang tidak terbayangkan. Dalam hal ini, siapa yang menjadi publik halayak yang menyaksikan episode pengolok-olokan agama ini menjadi turut menentukan. Kalau joke tentang hal-hal suci ini dilakukan di media dengan halayak terbatas, subscriber only misalnya, mungkin itu masih bisa diterima. Tapi ketika itu ditampilkan dalam sebuah peragaan dengan halayak berskala dunia, mungkin itu adalah hal yang sama sekali harus dihindarkan. Kita harus menghargai kebebasan berekspresi, tapi kita juga harus mempertimbangkan apa yang diakibatkan oleh ekspresi yang kita keluarkan. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.